Tahukah kamu, di balik keindahan Danau Toba yang memesona, tersimpan sebuah legenda yang mengharukan. Danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara ini bukan hanya keajaiban alam, tetapi juga saksi bisu dari sebuah janji yang dilanggar. Mari kita selami kisah asal-usul Danau Toba dan Pulau Samosir. Alkisah, di sebuah lembah subur di Sumatera Utara, hiduplah seorang petani muda bernama Toba. Ia seorang pekerja keras yang hidup sebatang kara. Selain bertani, ia juga sering memancing di sungai terdekat untuk mencari lauk. Suatu hari, peruntungannya sangat baik. Kail pancingnya terasa berat, dan dengan sekuat tenaga, ia menarik seekor ikan mas yang luar biasa besar. Sisiknya berkilauan seperti emas murni, dan matanya memancarkan cahaya yang aneh. Seolah-olah ikan itu bukanlah ikan biasa. Toba sangat gembira. Ia membayangkan betapa lezatnya ikan ini jika dimasak. Sesampainya di pondok sederhana miliknya, ia meletakkan ikan itu di dapur. Namun, saat ia berbalik untuk menyiapkan bumbu, sebuah keajaiban terjadi. Ikan mas itu menghilang, dan di tempatnya berdiri seorang wanita dengan paras yang luar biasa cantik. Rambutnya panjang terurai dan kulitnya sehalus sutra. Toba tertegun, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita itu tersenyum lembut dan berkata, "Jangan takut, Toba. Aku adalah putri yang dikutuk menjadi ikan. Engkau telah membebaskanku dari kutukan itu." Toba, yang langsung terpikat oleh kecantikan dan kelembutan sang putri, jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia pun memberanikan diri untuk melamarnya. Sang putri menerima lamaran Toba, namun dengan satu syarat yang tak boleh dilanggar. "Aku bersedia menjadi istrimu," kata sang putri. "Tetapi engkau harus berjanji satu hal. Engkau tidak boleh pernah, dalam keadaan apapun, mengungkapkan kepada siapapun, termasuk anak kita kelak, bahwa aku berasal dari seekor ikan. Jika engkau melanggar janji ini, akan terjadi bencana yang sangat besar." Dengan penuh keyakinan dan cinta yang membara, Toba menyanggupi syarat tersebut. Ia bersumpah akan menjaga rahasia itu seumur hidupnya. Mereka pun menikah dan hidup bahagia. Kehadiran sang istri membuat hidup Toba lebih berwarna dan penuh semangat. Tak lama kemudian, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan lahirnya seorang anak laki-laki yang tampan. Mereka menamainya Samosir. Tahun berlalu, Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Namun, ia memiliki satu kebiasaan yang aneh. Nafsu makannya luar biasa besar. Porsi makannya setara dengan porsi orang dewasa, bahkan terkadang lebih. Meskipun begitu, Toba dan istrinya sangat menyayanginya. Setiap hari, sang ibu akan memasak dalam jumlah banyak untuk memastikan Samosir dan Toba tidak kelaparan. Suatu siang yang terik, seperti biasa, Toba bekerja keras di ladangnya. Sang istri di rumah telah menyiapkan makanan dan meminta Samosir untuk mengantarkannya kepada ayahnya. "Samosir, anakku, tolong antarkan bekal ini untuk ayahmu di ladang. Ia pasti sudah sangat lelah dan lapar," kata ibunya sambil menyerahkan sebuah rantang berisi nasi dan lauk pauk yang lezat. Samosir pun berangkat menuju ladang. Namun, di tengah perjalanan, aroma masakan yang wangi dari dalam rantang begitu menggoda. Rasa lapar yang tak tertahankan membuatnya berhenti di bawah pohon rindang. Ia berpikir, "Aku cicipi sedikit saja, ayah pasti tidak akan tahu." Namun, sedikit menjadi banyak, dan tanpa ia sadari, Samosir telah melahap habis seluruh bekal yang seharusnya untuk ayahnya. Rantang itu kini kosong melompong. Merasa bersalah sekaligus kenyang, ia pun pulang ke rumah begitu saja. Sementara itu di ladang, Toba menunggu dan menunggu. Perutnya sudah keroncongan, dan tenaganya terkuras habis oleh terik matahari. Karena Samosir tak kunjung datang,
Ia memutuskan untuk pulang. Betapa terkejut dan marahnya Toba ketika sampai di rumah dan mendapati Samosir sedang asyik bermain seolah tanpa dosa. "Samosir, mana bekal untuk ayah?" tanya Toba dengan nada tinggi. Samosir yang ketakutan hanya bisa menunduk diam. Toba yang sudah tak bisa menahan amarah dan laparnya, melupakan janji suci yang pernah ia ucapkan kepada istrinya. Emosinya meledak. "Pantas saja kelakuanmu aneh dan rakus, dasar kau anak keturunan ikan," hardik Toba dengan suara menggelegar. Seketika, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita. Petir menambar-nyambar dan guntur menggelegar. Samosir menangis ketakutan dan berlari mencari ibunya. Sang ibu yang mendengar kata-kata terlarang itu dari dalam rumah, keluar dengan air mata berlinang, hatinya hancur berkeping-keping. Janji suci yang menjadi pondasi rumah tangga mereka telah dihancurkan oleh Toba. Dengan hati yang pedih, sang ibu memeluk Samosir. "Anakku, ayahmu telah melanggar janjinya. Kita tidak bisa lagi tinggal di sini. Cepatlah lari ke bukit tertinggi dan jangan pernah menoleh ke belakang," perintahnya. Samosir sambil menangis menuruti perintah ibunya dan berlari sekuat tenaga menuju puncak bukit. Setelah memastikan anaknya aman, sang ibu berlari menuju sungai tempat Toba dulu menemukannya. Saat ia sampai di tepi sungai, bumi bergetar hebat. Dari bekas pijakan kakinya, menyemburlah mata air yang sangat deras. Sang ibu kemudian melompat ke dalam sungai dan seketika berubah kembali menjadi wujud aslinya, seekor ikan mas raksasa. Air bah yang dahsyat pun datang. Air dari mata air dan luapan sungai Terus Manirus mengalir, menenggelamkan lembah tempat Toba tinggal. Toba tak sempat menyelamatkan diri dan ikut tenggelam bersama desanya. Air terus naik hingga membentuk sebuah danau yang sangat luas dan dalam. Lembah yang tergenang air itu kini kita kenal sebagai Danau Toba. Sementara itu, bukit tinggi tempat Samosir berlindung tidak ikut terendam. Daratan itu kini menjadi sebuah pulau di tengah danau, yang kemudian dinamakan Pulau Samosir. Legenda Danau Toba ini bukan sekadar cerita pengantar tidur. Ia mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya menepati janji. Sebuah kata yang diucapkan karena amarah yang tak terkendali dapat membawa akibat yang fatal dan penyesalan seumur hidup. Jadi, berhati-hatilah dengan ucapanmu, terutama saat sedang emosi. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari seluruh Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.